Assalamualaikum, perkenalkan saya Novita Hirina Putri, Prodi Sastra Inggris Fakultas Humaniora dari Universitas Islam Negeri Malang. Jadi sebelumnya pada kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Negeri Malang, Wakil Rektor Universitas Negeri Malang, dan staf besar jajarannya dan kakak pendamping yang telah memberikan tugas ini kepada mahasiswa baru. Jadi di tugas ini adalah resum tentang PBAKD 1 dan PBAKD 2 yang diselenggarakan pada 31 Agustus dan PBAK kedua yaitu 1 September 2021. Terdapat 6 materi yang harus diresum pada tugas ini. Yang pertama 2 materi PBAKD 1 dan 4 materi PBAKD 2. Yang pertama, izinkan saya membacakan susunan acara pada PBAK hari ke-1. Yang pertama, ada pembukaan oleh moderator, penampilan oleh mahasiswa, pembacaan Quran oleh mahasiswa, sambutan oleh Rektor UIN Malang, para wakil rektor, Dekan Universitas UIN Malang, Kesubsidi Sarana Prasarana Mahasiswa, Direktur PT KIN, Direktur Jenderal Pendidikan Universitas Islam Negeri Malang. Yang selanjutnya terdapat sambutan Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA, Ketua Senat atau Ketua Senat Mahasiswa atau SEMA, laporan Ketua Panitia, sambutan ucapan selamat, dan pemakaian jas secara simbolik. Yang terakhir ada doa. Resum materi pertama yaitu saya memilih tentang visi misi Universitas Negeri UIN Malang. Apa saja visi misi Universitas Negeri Malang? Yang pertama adalah menjadikan Universitas Islam unggul, terpercaya, saling bereputasi internasional, dan bereputasi internasional dengan visi menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi unggul meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat. Yang kedua yaitu penyelenggaraan pendidikan, pengembangan keilmuan, transformasi sosial, peningkatan martabat bangsa yang terpercaya. Yang selanjutnya visinya yaitu mengembangkan penelitian pengabdian masyarakat yang inovatif, menghasilkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni yang relevan. Yang terakhir adalah transformasi sistem manajemen mutu dalam bidang pendidikan. Itu dia resum materi pertama yang saya sampaikan, dan sekarang saya mengambil resum materi kedua yaitu wawasan akademik di Universitas Islam Negeri Malang. Sesuai dengan amanah dari Kementerian Agama, Universitas Islam Negeri Malang adalah PT KIN yang mengarah pada universitas yang menjadikan salah satu PT KIN yang condong pada pengembangan Islam yang modern. Berbagai fasilitas dan prasarana tentu saja disediakan oleh mahasiswa. Fasilitas, kegiatan, dan sarana tentu saja sudah disiapkan oleh universitas untuk mengembangkan akademik untuk mencapai akademik yang maksimal. Salah satu contohnya adalah perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Dalam bidang akademik ini, proses pembelajaran terdapat 150-160 SKS dengan pendapatan IP yaitu lebih dari 3. Hal itu bisa diwujudkan dengan pembelajaran yang optimal dan pelatihan secara mandiri di rumah. Proses pembelajaran yang harus dicapai sebelum penyuluhan kerja lapangan yaitu 160 SKL serta ujian skripsi yudisium untuk mencapai kelulusan mahasiswa. Sekian dulu resum yang dapat saya sampaikan di materi kedua ini. Yang selanjutnya adalah materi PBAK D2 yang dilaksanakan pada 1 September 2021. Yang pertama, seperti
biasa saya ingin membacakan susunan acara pada hari ini. Pada jam 7 sampai 7.15 terdapat flash mob. Yang kedua ada sambutan SEMA dan DEMA UKM. Selanjutnya ada perkenalan DEMA, lingkup ketua kerja DEMA, dan SEMA, lingkup kerja ketua SEMA, ketua UKM atau resimen. Dan selanjutnya ada unit kemahasiswaan, yaitu pramuka, prop sukarela, paduan suara, menjelaskan profil dan spesifikasi unit kemahasiswaan. Yang selanjutnya ada UKM, ketua UKM aparatur sina, teater dan seni religius, menjelaskan tentang profil dan spesifikasi unit kemahasiswaan. Selanjutnya ada penampilan seni religius. Yang selanjutnya ada UKM olahraga, koperasi Padang Bulan, taekwondo. Selanjutnya adalah ketua Jepret, simponi, lembaga kegiatan unik, aktivis dan inovasi. Itu dia susunan acara pada PBAK kedua. Dan selanjutnya saya akan meresum 4 materi yang sudah disampaikan dalam PBAK tersebut. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang apa itu SEMA, apa itu DEMA, dan kebangkitan bangsa Indonesia yang tangguh oleh Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid, anggota DPR RI. Dan yang terakhir, keempat, ada modernisasi beragama dalam bingkai NKRI. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang SEMA. Apa itu SEMA? SEMA adalah organisasi yang berperan di lembaga legislatif yang mengordinasi oleh DEMA, UKM, dan HMJ. Dan terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan oleh SEMA di Universitas Islam Negeri Malang. Yang pertama yaitu mengawasi, mengontrol DEMA. DEMA akan saya jelaskan. Yang kedua, memberikan persetujuan yang dilaksanakan oleh DEMA seperti laporan, kegiatan, dan lain-lain, memfasilitasi aspirasi mahasiswa, dan menyalurkan pada yang pihak bersangkutan. Jadi kayak semacam wadah untuk aspirasi gitu ya. SEMA memberikan pengesahan setiap laporan yang dibuat oleh DEMA. Selanjutnya ada beberapa bagian oleh SEMA, yaitu ketua, bendahara, sekretaris, dan terdapat beberapa komisi-komisi yang membantu dalam melaksanakan programnya, yaitu komisi A, advokasi dan hukum, komisi B, organisasi dan kemahasiswaan, komisi C, ada dewan keuangan, komisi D, informasi dan komunikasi. Selanjutnya saya akan meresum materi yang kedua, yaitu DEMA. DEMA singkatan dari Dewan Eksekutif Intra Universitas. Biasanya kalau sekolah OSIS, kalau sekolah aku OSIS. DEMA berfungsi sebagai program organisasi kemahasiswaan, lembaga yang mengkoordinir dan instruksi pelaksanaan kegiatan oleh mahasiswa dalam tingkat universitas. Ada beberapa tugas yang harus dilaksanakan DEMA untuk mencapai tujuannya, yaitu melaksanakan proker yang telah disepakati oleh SEMA. Jadi SEMA dan DEMA merupakan unit kesatuan gitu ya guys. Terus mengkomunikasikan info kegiatan mahasiswa tingkat universitas, mengkoordinasi, mensinkronisasi kegiatan. Dan ada beberapa bagian-bagian DEMA untuk mencapai, ada bagian-bagian organisasi DEMA untuk mencapai tugas-tugasnya itu, mengerjakan tugas-tugasnya. Yang pertama ada Kementerian Dalam dan Luar Negeri, Sosial Hukum Politik, dan Kementerian Agama. Itu dia resum materi kedua. Yang resum materi ketiga saya mengambil Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia yang Tangguh yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid oleh anggota DPR RI. Membahas tentang kebangkitan, Hari Kebangkitan Nasional
Indonesia juga udah ada Hari Kebangkitan Nasional, terdapat tantangan demi tantangan yang harus kita hadapi di era kebangkitan nasional ini. Salah satunya adalah perkembangan IT dan iptek yang terus mendobrak kita untuk menjadikan wawasan kita semakin luas gitu. Masalah persoalan suku, agama, ras, budaya, kemajemukan Indonesia merupakan salah satu masalah yang utama dalam membangkitkan Indonesia menuju bangsa yang moderat. Semangat kebangkitan nasional mengajari kita untuk selalu optimis, untuk selalu percaya bahwa Indonesia akan menjadi negara yang tangguh dan moderat. Di era abad 21 ini, dengan tujuan memelihara, menumbuhkan, dan mengembangkan sikap optimis adalah salah satu sikap yang perlu kita butuhkan dalam implementasi sehari-hari. Kita sebagai mahasiswa haruslah bisa mengaktualisasikan, mengekspresikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan tidaklah mudah bagi mahasiswa di sekarang ini. Banyak sekali yang harus kita perbaiki, terutama di era pandemi. Perubahan-perubahan yang kita alami seperti kuliah online, kerja online, bahkan semua online mengharuskan kita untuk beradaptasi, untuk tetap optimis dalam meraih kesuksesan. Dalam kebangkitan nasional menuju Indonesia yang tangguh, kita dibutuhkan generasi yang mengikuti perubahan zaman dengan tetap mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Itu dia resum yang ketiga, dan resum terakhir adalah modernisasi beragama dalam bingkai NKRI. Indonesia adalah negara yang religius, dibuktikan oleh sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia mengakui identitasnya bahwa kita sebagai negara yang religius mengakui bahwa identitas negara kita tidak lepas dari 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun di era perkembangan zaman, di era yang bergulir, karakter-karakter yang harusnya kita tanamkan untuk anak bangsa, untuk kita sebagai mahasiswa, sudah mulai luntur. Banyak sekali hal-hal yang tidak terbendung dalam kegiatan keagamaan ini, menjadikan kita lebih condong ke kiri ataupun ke kanan. Masalah hoax dan lain-lain bisa mudah kita dapatkan dalam keseharian kita. Apa saja yang dapat kita lakukan dalam modernisasi beragama bingkai NKRI? Tidak melenceng dan tidak mengembangkan sense of security atau rasa keingintahuan terhadap agama lain, yang jadikan itu semua tidak seimbang, baik ke kiri maupun ke kanan. Sebagai bangsa yang religius, maka kita sebagai anak bangsa haruslah mempunyai nilai-nilai agama yang tertanam kuat dalam diri kita. Salah satunya adalah mengajarkan nilai kebaikan dan tidak mengajarkan kebencian, memahami dan menginternalisasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian adalah salah satu hal yang utama untuk membentuk nilai religius berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai NKRI. Untuk menjadikan Indonesia yang lebih modern, kita harus sigap tanggap dalam menghadapi semua tantangan yang ada di Indonesia. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan, semoga memenuhi tugas, dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau video ini membantu. Dan terima kasih juga untuk semua anggota mahasiswa baru. Semoga diberikan
kemudahan dalam menjalani PBAK ini. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.